saya baru kali ini mendengar dalam bahasa Indonesianya adiksi. Ya, istilah ini baru saya dengar. Dan ini pembahasan mengenai apa ya? Ya. Adiksi makanankah? Adiksi obat, game atau apa? Ini menarik. Itu bisa. Jadi menarik kita kita dengarkan ini. Pembahasan pada malam hari ini yang Ya. akan dibawakan oleh narasumber kita Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kontaraf. Jadi pastikan para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah untuk mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Kecanduan seperti apa yang akan dibahas di dalam episode kali ini? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan membaca ayat inti yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan untuk membuka acara kita malam ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti acara Obsesi Hati. Berkati Tuhan kami, para pemirsa yang mendengarkan dan yang mengikuti, agar kami mendapatkan pelajaran yang berharga dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami dan membantu sesama kami. Berkati Pendeta Kuntaraf dan Ibu Pendeta agar dapat membawakan acara ini dengan baik dan Tuhan senantiasa mengurapi mereka dengan berlipat ganda dan dapat menjadi terang, dapat menjadi sumber pengharapan bagi kami masing-masing yang mendengarkan. Berkati juga para kru Hope Channel dan semua peralatan yang dipakai agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, diingatkan kembali kepada para pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang ada di rumah. Apabila saudara mempunyai pertanyaan, saudara boleh kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa mengirimkannya melalui akun media sosial dari Hope Channel, yaitu melalui Facebook atau juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan lokasi di mana Anda berada. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom Pendeta, Ibu Pendeta. Shalom. Apakah kita sudah terhubung dengan Amerika Serikat? Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom. Shalom Pendeta, Ibu Pendeta. Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya, karena typhoon atau di Amerika atau di kita pun ada ya. Jadi mudah-mudahan tidak terganggu sinyal dan jaringan. Shalom Pendeta dan Ibu. Apakah ya, sudah... bagaimana Fitri? Shalom. Shalom. Gimana, sehat Pendeta dan Ibu Pendeta? Semua berjalan dengan baik. Amin. Amin. Langsung saja mungkin Pendeta dan Ibu Pendeta untuk silakan Pendeta dan Ibu membawakan pembahasannya. Baik, terima kasih. Jadi kita punya pembahasan adalah mengenai adiksi. Adiksi atau sering kita sebut kecanduan atau ketagihan. Ya. Semula kami lagi mau pikirkan judulnya ini adiksi mengganggu kebahagiaan keluarga, atau adiksi penyebab perceraian, atau adiksi memberikan masalah, ya, membuat masalah. Jadi itulah sebabnya kita pikirlah supaya lebih pendek kita berikan adiksi, tapi maksudnya adalah kecanduan untuk berbagai macam perkara yang bisa mengganggu kebahagiaan rumah tangga. Yeah. Nah, ayat yang telah diberikan Alkitab tadi dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Ini yang dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi jangan dilihat yang jelek-jeleknya, yang lihat saja yang baiknya, pikirkan yang baik. Jadi diajak kepada kita untuk memikirkan sesuatu perkara yang baik, yang suci, yang manis, ya, yang sedap kedengaran. Nah, tapi kita hidup dalam satu dunia yang berdosa, ya.
Dan oleh sebab kita hidup dalam satu dunia yang berdosa, masih ada masalah-masalah yang kita hadapi, dan salah satu adalah ya yang disebut ya adiksi tersebut ya, yang menyebabkan keluarga itu di dalam suatu krisis. Nah, kita coba lihat berbagai macam krisis keluarga zaman now yang kita pernah bahas 2 bulan yang lalu lebih ya. Iya. Ya. Iya. Ya, Kita lebih sudah dari nggak ingat lagi berapa yang kita. pokoknya dari episode yang pertama, oke. Yaitu misalnya anti budaya Kristen. Ini juga menyebabkan krisis dalam keluarga. Atau perceraian, Atau terlalu sibuk. atau kehilangan figur daripada bapak, Karena lagi-lagi kena perceraian. Atau kurang disiplin menyebabkan krisis dalam atau keluarga. kurang masalah komunikasi. Pengaruh negatif dari media. Kecanduan, nah ini adalah salah satu hal yang merupakan krisis dari keluarga zaman now. Ya. Tidak ada keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Dan materialisme. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini ini makanya kita akan membahas mengenai kecanduan atau adiksi. Oke, nah sekarang apa arti adiksi? Kalau misalnya kita lihat, misalnya langsung kepada Google saja, kita dapatkan akan definisi ini. Nah, definisi adiksi adalah merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya. Jadi inilah yang disebutkan ya di dalam definisi. Ya. Nah, apa yang bisa termasuk di dalam kecanduan atau adiksi atau ketagihan tersebut? Ya, Ya. bisa saja alkohol, Wah, alkohol menyebabkan rumah tangga hancur berantakan ya. Kemudian marihuana, nah, kemudian beberapa hal yang lain ini Ya. bisa ini istilah-istilah Fencyclidine. kedokteran ini. Ya. Jadi Phencyclidine atau yang terkenal dengan PCP atau lysergic acid diethylamide ya, atau dikenal dengan LSD dan halusinogen lainnya itu membuat orang tuh merasa wah saya ini betul-betul fly ya, saya merasa bahwa saya ini benar-benar orang yang jitu ya jadi bisa sampai lompat dari atas tingkat yang tinggi gedung itu sampai akhirnya jadi mati. Inhalants seperti pain thinners ya, kalau kita kan encer-encerkan itu cat rumah itu pun bisa dicium-cium, itu bisa bikin dia jadi kecanduan, atau lemnya juga, atau opioid painkillers. Jadi misalnya orang tuh habis operasi dikasih oksikodon ya, ada kodein atau heroin. Saya teringat waktu saya pertama kali mendapat knee replacement. Wah, dikasih oksikodon, kena badan nggak pernah makan ini ya. Saya justru muntah, lebih sakit. Saya bilang, minta aja Tylenol. Dia bilang, sampai itu bilang saya belum pernah lihat orang yang knee replacement dengan double strength Tylenol bisa tidur. ya itulah karena badan nggak biasa ya, jadi nggak bisa terima nih oksikodon. Ada juga sedatif atau hypnotics atau anxiolytics. Itu adalah obat-obat kecemasan seperti obat penenang. Itu juga membuat orang jadi candu. Nggak ada obat penenang nggak bisa tidur ya. Atau kokain, methamphetamine atau perangsang lainnya. dan kadang-kadang orang bisa kecanduan oleh tembakau ya, atau rokok ya, sigaret dan sebagainya, dan itu satu perkara yang sangat umum sekali di dunia. Pornografi ya. Bisa kecanduan, nanti kita akan bahas lebih lanjut Ya, dan orang bisa kecanduan judi, dan saya atau kita kenal ya banyak orang yang bercerai oleh sebab judi. Pasangannya tidak bisa mengalahkan judi. Oke. Sampai kadang-kadang habis semuanya, tidak ada apa-apa lagi sebab dia rasa menang ini kali, mungkin akan terus menang lagi, terus akhirnya ya nggak bisa kalah. Kebahagiaan rumah tangga terganggu oleh masalah judi dan lain-lain. Apa ini yang lain-lain? Seperti shopping. Ada orang yang bisa artinya ketagihan dengan shopping, kerjanya hanya shopping saja dan gunakan kredit card. Padahal dananya tidak ada. Jadi habislah, hancur rumah tangga oleh sebab masalah shopping. Bisa juga kalau orang kerja workaholic. Jadi kalau kerja memang bagus, tapi kalau kerja terus sampai nggak ingat istri, nggak ingat anak, workaholic itu juga merupakan satu kecanduan. Ya? Jadi prinsipnya ialah kalau seandainya seorang melakukan suatu kegiatan yang berkelebihan, ya, sehingga mengambil waktu yang penting yang lainnya, ya. Mungkinkah itu pekerjaan atau mungkin waktu dan keluarga dan sebagainya. Kalau itu terambil ya dan terus-terusan melakukan kegiatan itu, maka itulah yang disebut kecanduan. Addiction. Addiction.
Oke, nah sekarang bahaya berbagai adiksi. Banyak sekali bahaya. Banyak sekali ya, apakah itu alkohol ataupun rokok ataupun segala macam. Kita coba lihat beberapa, kita tidak bisa bahas terlalu dalam terlalu dalam. Sebab ini tiap-tiap bagian masalah rokok, Kathleen bisa bahas beberapa jam soal rokok saja. Tapi kita ambil inti saja, misalnya tentang rokok, bagaimana? Oke, kita bahas secara cepat aja ya. Rokok itu, dari asap rokok itu ada lebih dari 7.000 zat kimia ya dalam smoke ya, dan 70 diantaranya adalah karsinogenik, artinya kalau diusapkan ke kulit itu bisa menjadi kanker ya. 300 diantaranya adalah racun, termasuk nikotin, arsen, radon, sianida, fenol, DDT, asbestos, bensin, karbon monoksida, dan formaldehid. Kalau bicara pun sekarang nggak sampai habis, sudah habis waktunya, kita nggak bisa lagi tanya jawab ya. Nah, yang paling berbahaya dalam rokok ini adalah 3. Nikotin, ter, dan karbon monoksida. Nah, kalau ter ini ya bisa menyebabkan kanker. Ini Anda lihat satu orang yang merokok selama 1 tahun, dan dikumpulkan beginilah banyak ternya di dalam jar itu. Ini akan penyebab dari kanker. Penyebab kankernya itu bukan saja di bagian saluran pernafasan seperti paru-paru, trakea, bronkus, kotak suara, rongga mulut, bibir, lidah, mulut, farinks. Itu memang kita lihat kan asapnya itu lewat dari situ, jadi kemungkinan untuk mendapat kanker itu sangat besar. Dan tapi di pankreas, bayangkan, pankreas itu kan di rongga perut bagian bawah itu ya, sebelah kiri ya. Kok bisa jadi menyebabkan kanker? Karena di situ banyak sekali pembuluh darah. Dan karena pembuluh darah itu banyak, maka ini ter yang lewat dari pembuluh darah itu terus di situ, maka menyebabkan pankreas itu bisa dapat kanker. Begitu juga dengan kandung kemih, kantong kencing ya, bayangkan. Karena kita manusia kan nggak bisa langsung terus pergi ke toilet ya untuk buang air kecil. Jadi teruslah dia di dalam kantong kemih itu. Nah, lebih lama dia di dalam kantong kemih ini, maka ter ini akan menyebabkan lengket kontaknya lebih lama sehingga dapat menyebabkan kanker. Kemudian ginjal dan lambung dan serviks ya. Dan banyak lagi masalah lain ya. Misalnya nikotin dan karbon monoksida. Tadi saya katakan 3 yang paling berbahaya. Dan yang kedua, ketiga, nikotin dan karbon monoksida itu kita lihat itu seperti Anda lihat di bawah ini seperti Anda pegang senapang yang ada pistol, yang ada bullets ya. Itu rasanya mau tembak untuk matikan Anda ya. Karena nikotin dan karbon monoksida ini menyebabkan aterosklerosis. Jadi penyumbatan dari pembuluh darah. Kalau penyumbatan pembuluh darah itu kena kepada pembuluh darah yang memberikan makanan kepada jantung, tiba-tiba terus mendadak meninggal. Atau kena ke otak, ya tiba-tiba dapat stroke dan meninggal. Dan ini Anda lihat ada emfisema yang di atas ini, itu adalah Anda lihat sebelah kirinya adalah paru-paru yang normal, sedangkan sebelah kanan adalah paru-paru yang emfisema. Banyak sekali BEPS-nya ya, karena elastisitasnya itu hilang, sehingga orang itu sesak napas. Wah, apalagi zaman COVID ini sudah dapat emfisema, kena COVID lagi, wah sudah kekebalan tubuh merendah dan sebagainya. Dan yang bukan saja orang yang merokok yang menderita, tapi orang yang disebutkan dengan passive smoker. Artinya dia nggak merokok. Seperti ini anak Anda lihat di dalam foto ini ya, dia sampai pencet hidungnya. Orang itu merokok, akibatnya dia sendiri yang mengisap asap dari rokok itu akan mendapat dampak-dampak yang negatif. Apakah dia bisa kumat, dia punya asma, apakah dia bisa dapat sudden infant syndrome, mati ya. Jadi kita bisa sudden infant death itu disebabkan karena merokok dan sebagainya. Jadi sangat menyedihkan. Tetapi yang kita mau bicarakan adalah dampaknya kepada orang itu kalau orang itu mulai merokok, seperti kita lihat dalam penelitian berikut. Jadi ternyata ya, kalau seandainya seorang itu merokok, maka kemungkinan untuk makan obat terlarang itu bisa 95%. Kalau tidak merokok, kemungkinan itu hanya 27%. Dan untuk kemungkinan mengambilkan marijuana itu bisa 94%. Kalau dia tidak merokok, itu 20%. Tetapi kemudian kemungkinan untuk mengambil kokain ya, itu bisa 49%. Kalau tidak merokok hanya 5%. Alkohol ya, jadi bisa mabuk-mabuk itu, perokok itu kemungkinannya itu adalah 18,4%. Padahal kalau tidak merokok hanya 1,7%. Kemudian juga peminum berat ya, 67% kemungkinannya. Sedangkan kalau tidak hanya 17,2%. Jadi itulah sebabnya maka merokok itu disebut gateway drug.
yaitu satu jalan ya untuk mengintroduce untuk memperkenalkan untuk menjadi kecanduan dengan narkotika dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya maka kita singgung itu merokok ya, dan memang orang bisa kecanduan oleh sebab merokok, kemudian ini menyiapkan seseorang untuk narkotika dan sebagainya. Nah, untuk itu maka kita coba lihatkan adiksi yang lain. Ya, mengapa? Addiction ya. Narkoba membuat penggunaannya merasa bahagia dan kemudian berhalusinasi. Ini adalah akibat dari lonjakan dopamin dan serotonin yang dilepaskan otak di luar batas toleransi sebagai reaksi rangsangan narkoba. Anda lihat kalau umpamanya ada percobaan dari tikus itu, kalau tikus itu sudah kena dopamin itu, dia bisa ketuk untuk dapat dopamin sampai 4.000 kali. Itulah saking addiction-nya, saking kepengennya, ketagihannya. Ya. Jadi itu kita bisa lihat bahwa ini adalah satu hal yang membahayakan. Kemudian lebih lanjut, penggunaan narkoba akan merusak sistem dan sirkuit reseptor motivasi dan penghargaan otak, sehingga menyebabkan ketergantungan. Tanpa itu dia nggak bisa hidup ya. Tanpa itu dia rasa dia nggak bisa hidup. Secara otomatis efek ketergantungan ini akan membuat tubuh membutuhkan penggunaan obat yang berulang-ulang demi memuaskan kebutuhan akan kebahagiaan ekstrim tersebut. Jadi makin dia cari, makin bertambah dunia terus. Nah, inilah yang menyebabkan permasalahan ya. Dan kita tahu berbagai macam bahaya daripada adiksi alkohol. Kecanduan ya. Alkohol itu, dan orang bisa pukul tanpa dia sadar ya. Kemudian kita coba lihat beberapa statistik yang menunjukkan apa yang terjadi. Misalnya kita ambil contoh dari Amerika. Ya. Alkohol merupakan masalah nasional yang mengkhawatirkan. Ya, 80% dari tindakan kriminal berhubungan dengan alkohol. Sebab dengan dia meminum alkohol itu, dia sudah nggak bisa berpikir secara waras, secara normal. Bisa dia pukul, dia tempeleng, dia tendang istrinya dan sebagainya. Jadi itu menyebabkan keluarga bermasalah. 50% dari kehamilan remaja berhubungan dengan alkohol ya, oleh sebab mereka tidak lagi bisa sadar ya, akan tindakan mereka. Jadi apa saja yang juga mempermalukan keluarga bisa dibuat oleh sebab di bawah pengaruh alkohol. 2/3 dari semua usaha membunuh diri berhubungan dengan alkohol. Jadi kita sangat sedih melihatnya, banyak sekali anak-anak muda juga yang commit suicide, yang membunuh diri. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan tidak bisa berpikir secara normal ya, karena adanya pengaruh daripada alkohol. 2/3 dari penganiayaan keluarga berhubungan dengan alkohol. Pelecehan ya. Jadi pelecehan, bagaimana kadang-kadang sang suami memukul, menendang ya, oleh sebab dia berada di bawah pengaruh alkohol. Itu adalah hal yang berbahaya. Padahal Alkitab sudah katakan dalam Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemoohan, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung nanya. Jadi itulah sebabnya kalau kita mau secara bijaksana, kita harus meninggalkan akan hal-hal tersebut. Baik, apa yang statistik katakan? Kasus narkoba yang mempertaruhkan masa depan anak bangsa terus menjadi pekerjaan rumah yang pelit diselesaikan. Iya, kemudian pada tahun 2011 misalnya, survei nasional perkembangan penyalahgunaan nafsa, yaitu narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, menunjukkan bahwa 3,7 hingga 4,7 juta orang atau sekitar 2,2% dari total seluruh penduduk Indonesia menggunakan nafsa. Ya. Tetapi apa yang terjadi pada tahun 2015? Ya, ini di Indonesia ya, jumlah ini terus meningkat, terus menerus. Sebab addiction ini nggak bisa di-stopkan kalau tidak diatasi ya. Pada tahun 2015, Badan Narkotika Nasional atau BNN mengeluarkan data estimated ya, jumlah orang yang mengidap narkoba ini meningkat menjadi 5,8 juta orang. Luar biasa. Itulah sebabnya ini suatu permasalahan yang kita harus untuk atasi. Oke. Nah sekarang tanda-tanda adiksi apa saja yang telah terjadi kalau seorang itu ya mempunyai adiksi atau kecanduan atau ketagihan. Ya. Pertama kita lihat orang itu mempunyai toleransi. Jadi tadinya 1 rokok, nggak mau, 2 rokok, mesti 3, mesti 4 sampai 1 kotak lebih di kota. Jadi toleransi terhadap
terhadap obat-obat yang tidak berguna bagi tubuh kita itu. Yang berikut adalah withdrawal syndrome. Maksudnya adalah ialah bahwa kalau dia tidak gunakan itu, maka dia kadang-kadang pusing, kadang-kadang dia marah, cemas, khawatir dan sebagainya. Ya, terjadi berbagai macam masalah kalau tidak gunakan itu, dan itu mempunyai satu dampak yang buruk kepada suasana keluarga. Ya, makanya dibilang sindrom, gejala-gejala ya, kumpulan gejala-gejala akibat tidak memakan obat itu atau yang narkoba itu. Atau yang ketiga, kita lihat zat yang sering digunakan terlalu banyak, sudah terlalu banyak. Tadinya hanya satu, sekarang sudah sampai 1 kotak sampai 2 kotak itu merokoknya, terlalu banyak. Atau terlalu lama dari seharusnya. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang bukan hanya obat-obatan saja, tetapi berbagai macam kegiatan itu jadi dilakukan lebih banyak daripada seharusnya. Shopping terlalu banyak daripada harusnya ya. Atau waktu yang banyak digunakan untuk menggunakan zat itu. Jadi mereka tidak sampai nggak bisa kerja lagi ya, kalau tidak makan obat itu nggak tahan. Itulah waktu yang banyak digunakan untuk menggunakan zat itu di samping zat aktivitas yang harus dilakukan secara normal. Dan akibatnya akibat sosial atau pekerjaan yang berkurang akibat penggunaan zat. Jadi kembali sesuatu yang artinya salah satu sebab daripada ketagihan adalah jadi kegiatan daripada kita sudah tidak lagi balance. Yeah. Sesuatu perkara yang berlebihan daripada seharusnya. Kerja terlalu banyak, nggak balance kepada keluarga. Itu tanda-tanda daripada addiction ya. Kemudian kita lihat penggunaan zat yang berlangsung terus meskipun mengetahui masalah yang ditimbulkan. Dia tahu itu nggak baik, tapi dia nggak bisa kekang lagi, nggak bisa overcome ya dia punya addiction itu. Jadi ya terus menerus. Oke. Dan sekarang kita coba lihat tanda-tanda kecanduan dalam pornografi. Ya, tidak bisa berhenti dalam nonton atau baca porno. Dia akan terus seperti tertarik ya, seperti ada magnetnya. Kemudian dia akan ingin lagi, baca lagi, nonton lagi. Ya. Buang waktu dalam melakukan yang penting. Sebenarnya dia harus bekerja, tapi dia tidak mau kerja. Dia nonton aja di depan daripada daripada screen. Ya. Terus kehilangan perhatian kepada seks yang normal. Istri jadi tidak lagi diperlakukan dengan secara normal. Sebab apa yang dia lihat di dalam screen itu lebih menarik daripada istrinya, ya. Oke. Kemudian menuntut seksualitas yang tidak realistis. Kenapa? Karena saat dia nonton itu pornografi, kemudian dia mau buat sesuatu hal yang sama juga kepada istrinya dan sebagainya yang tidak realistis. Oke. Terus pasangan jadi kurang menarik, ya. Nah, ini yang menyebabkan sering terjadi perceraian. Karena pasangannya itu sudah nggak menarik, dia hanya lihat dari screen saja. Ya, mengalami penderitaan fisik, ya. Oleh sebab sudah berkelebihan, addicted, ya. Kemudian pikiran terganggu, tubuh terganggu oleh sebab menunjukkan, melihat akan pornografi. Ya, menghabiskan uang. Sebab banyak sekali yang orang harus nonton yang film itu, mereka harus bayar dengan kredit card dan sebagainya. Ya, kegiatan lain yang terganggu, ya. Tidak normal lagi hubungan antara suami istri. Kita lihat banyak sekali. Ada teman kita juga bukan orang yang nggak bereducated ya, tapi suaminya dokter, istrinya dokter gigi. Waduh, karena pornografi akhirnya mereka bercerai. So, istrinya nggak tahan lagi dengan perbuatan dari suaminya. Kemudian mempunyai perasaan marah, ya. Oleh sebab kalau semuanya dilarang langsung marah. Kenapa? Oleh sebab dia sudah tidak bisa tahan untuk melihat akan kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, masalah pornografi dewasa ini, ya. Kita harus tahu bahwa ini adalah satu bisnis yang sangat laku sekali. 13 miliar dolar ya, per tahun. Ini kita ambil hanya dari Amerika. Ya, 60% dari semua website adalah pornografik. Kemudian sekarang ini kita dapatkan bahwa bebas untuk melihat pornografi, ya, artinya pembiayaannya itu bisa meningkat sampai kepada 220 juta menjadi 320 juta. Dan setiap minggu kita lihat bahwa 150 video seks diproduksi di Amerika. Jadi ini memang karena addiction ini orang akan terus mau melihatnya. Oke. Kemudian dulu bila seorang mau nonton porno harus beli majalah atau sewa video. Sekarang ada sekitar 420 juta website porno, ya, 420 situs, ya,
untuk pornografi. Jadi itulah sebabnya banyak sekali orang yang terpengaruh dengan kegiatan ini. Baik. Jadi sekarang kita melihat bahwa masalah ini begitu masalah itu begitu hebat kecanduan ini, maka kita perlu mengambil step, ya, langkah untuk mengalahkan kecanduan ini. Marilah kita lihat langkah-langkah apa yang kita harus ambil. Oke, yang pertama, Menyadari bahwa kecanduan rokok, alkohol, narkotika, pornografi, workaholic, shopping, semuanya pokoknya itu adalah dosa. tidak baik, ya. Itu adalah suatu dosa. Kepada Ya. diri Kita sendiri. lihat Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus serahkan kepada Tuhan sesuatu perkara yang kudus, ya. Jadi jangan dengan tubuh yang oleh sebab Sudah rusak. sakit-sakitan, oleh sebab rokok, oleh sebab alkohol atau narkotika ataupun pornografi, pikiran yang kudus, itulah yang kita harus serahkan kepada Tuhan. Jadi yang pertama, masing-masing kalau saudara mempunyai kelemahan ini adalah menyadari bahwa kecanduan atau adiksi atau ketagihan adalah suatu dosa kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Ya, itu Kemudian yang berikut, Ya. ini ada ayat yang untuk hal yang sama, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ingat, kalau kita sudah addicted, tubuh kita akan rusak. Ya, dan bagaimanakah tubuh kita kayak Ka'bah Allah itu diperlakukan adalah tidak pantas di hadapan Tuhan. Ingat, kita punya tubuh adalah milik Tuhan. Oleh sebab tubuh kita adalah milik Tuhan, maka kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Oke, kita masuk kepada bagian yang kedua. Ya, langkah kedua bagaimana kita mengatasi ini addiction adalah kita harus mengakui akan kelemahan kita dan ketidaksanggupan kita untuk berhenti dengan kuasa sendiri. Sebab itu addiction itu akan terus tarik. Jadi kita harus merasa bahwa saya nggak bisa mengalahkan ini dengan kuasa saya sendiri. Jadi ingat, banyak mujizat dari begitu banyak orang yang terjadi dengan kuasa Tuhan. Anda bisa melihat bagaimana orang yang pemabuk-pemabuk itu bisa menjadi orang yang sadar hanya dengan kuasa Tuhan. Perokok ya hanya bisa dengan kuasa Tuhan meninggalkan rokok itu. Dan ayatnya yang kita perlu ingat adalah Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan demikian kita serahkan semua itu kepada Tuhan. Ya, kita percaya, kita sadari kita tidak berkuasa. Ya, mengalahkan, artinya perlu kita ketahui bahwa banyak sekali orang-orang yang coba memberikan penyembuhan dengan berbagai macam cara, counseling, kemudian pengobatan, medication dan sebagainya. Itu hal-hal yang dibuat oleh berbagai macam yayasan ataupun program-program untuk mengalahkan orang dari kecanduan. Itu ada baiknya, tetapi kita mau bicarakan adalah sesuatu yang berasal daripada Tuhan, yaitu menyadari kita lemah dan Tuhan mempunyai kuasa untuk memberikan kepada kita kekuatan untuk mengalahkan. Dan kita harus tinggal di dalam Tuhan, artinya menyerahkan sepenuhnya dari hidup kita kepada Tuhan. Makanya Alcohol Anonymous itu selalu menyatakan dari mula-mula katanya bahwa mereka tidak punya kuasa. Ya, tidak punya kuasa untuk mengatasi kelemahan atau kecanduan ini. Nah, step yang ketiga, dengan iman menyadari bahwa meskipun kita lemah, ya, kita tidak punya kuasa, ya, kita akan selalu kecenderung untuk terus addicted, ya. Tapi Tuhan itu kuat. Yesus punya kuasa. Dan jadi bagaimanapun kelemahan kita sadari kelemahan kita, tetapi kita tahu ada satu kuasa yang supernatural, ya. Dan itu adalah kuasa Tuhan. Dan di dalam kuasa Tuhan, maka apa yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13? Segala perkara dapat kutanggung jawab di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bergantung kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kuasa untuk memberikan kemenangan atas adiksi atau kecanduan ini. Jadi dengan demikian maka kecanduan itu dapat dikalahkan.
buang, ya. Apakah itu rokok? Saya ingat saya punya bapak 30 tahun, ya. Bapak itu 30 tahun merokok, ya. Tetapi dia dapat kalahkan, ya. Begitu juga dengan kelemahan-kelemahan yang lain. Kita kenal pemabuk-pemabuk yang dapat mengalahkan. Bagaimana caranya? Dengan kuasa Tuhan. Sebab itu berserah kepada Tuhan dan segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia yang menguatkan aku. Oke, yang keempat. Serahkan dirimu dan semua barang yang buat kecanduan kepada Tuhan. Ya, jadi kalau memang kita misalnya suka perokok, janganlah paraphernalianya itu bakinya atau apanya itu kita tinggalkan di rumah, ambil itu campain keluar. Jadi jangan kita teringat kembali akan temptation atau penggodaan untuk merokok kembali. Jadi itu semua harus dibuang. Koroi api dan apa semuanya harus dibuang. Ya. Jadi yang penting adalah bahwa kita memilih untuk berhenti. Seperti yang dikatakan dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami di sini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan bergantung kepada Tuhan. Jadi memilih Tuhan, ya, memilih beribadah kepada Tuhan, memilih, ya. Dan pilihan ini adalah satu perkara yang sangat penting, ya. Dan pilihan tersebut harus diikuti dengan berbagai macam follow up. Kemudian yang penting juga adalah 1 Korintus 15 ayat 57. Ya, kita lihat di sini, percaya bahwa Anda telah menang, Anda berterima kasih atas kemenangan tersebut. Kita pegang itu, pegang kemenangan dengan Tuhan itu. Dengan sebagaimana tulis dalam 1 Korintus 15 ayat 37, tapi syukur kepada Tuhan, give thanks to God yang telah memberikan pada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita pegang janji ini. Jadi kita berterima kasih, Tuhan, terima kasih, aku tidak mau rokok lagi. Tuhan, aku tidak lagi minum alkohol. Tuhan, jadi setiap pagi Anda berdoa, bersyukur untuk kemenangan yang diperoleh. Jadi itu merupakan satu sumber kuasa. Saya tidak shopping lagi. Saya tidak mau lagi beralkohol dan sebagainya. Kemudian kita harus buang semua yang membuat kita kecanduan. Ya. Ya. Karena itu di dalam Yakobus 4 ayat 7 dan 8, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Akhirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi kita artinya buang yang kecanduan. Jadi apa itu video-video porno, buang. Ya. Majalah porno, buang, ya. Kemudian segala macam rokok ataupun LSD ataupun juga itu botol-botol alkohol yang mahal-mahal, buang. Jadi kita buang semuanya dan percaya ya bahwa kita tidak akan untuk jatuh lagi, ya. Kemudian yang ke-7 adalah percaya bahwa Anda sudah menang, dan untuk mempertahankan menang ini kita harus lakukan kegiatan sebagai berikut. Inilah resepnya. Ada 6 langkah-langkah yang kita harus buat. Jadi pertama, bila ada kecanduan datang, kepengen untuk merokok, tarik nafas yang dalam berulang-ulang kali sehingga kecanduan kita akan hilang. Oke, kemudian minum 10-12 gelas air untuk 5 hari ke depan, ya. Jadi setiap ada godaan itu kita ambil waktu untuk minum sehingga kita bisa terpalingkan daripada perkara-perkara yang negatif. Ada juga kecanduan bercokoholik, ya. Jadi coklat yang dia, aduh kalau nggak tahan kalau nggak makan coklat. Jadi kalau ada kepengen itu, ingat ya, kita tarik napas, kita minum. Minum saja, jadi minum air, jadi tidak bikin. Kemudian santai dengan mandi air panas sebelum tidur. Dan itu termasuk membakar akan dia punya nikotin, ya, kalau misalnya dia merokok, ataupun juga segala macam keinginan itu, ya, dengan mandi air panas, ya, itu bisa ikut menolong dirinya dan dia bisa tidur dengan lebih tenang. Ya, biasanya dengan mandi air panas, jangan mandi air dingin, ya. Ingat, mandi air panas itu menolong untuk kita tidur, sebab kita perlu untuk tidur 8 jam setiap malam. Kalau kita ingin untuk menang daripada alkoholik,
atau Oke. chocoholic. Hindarkan semua yang bisa membangkitkan kecanduan seperti kopi ataupun alkohol. Iya. Jadi sebab ini kembali masing-masing ini bisa menjadi gateway, yaitu Iya. pembuka untuk kecanduan. Jadi sama seperti rokok itu memberikan kecanduan kepada narkotika yang lain, ya. Iya. Dan maka begitu juga dengan Kalau seperti kopi, ya, kalau orang kecanduan ngopi terus kopi, ya langsung kemudian akan minum rokok. keinginan untuk merokok, ya dan sebagainya. Jadi hal-hal ini yang bisa membuat kita kecanduan kepada perkara yang lebih membahayakan, kita harus tinggalkan. Dan kemudian ambil waktu jalan kaki sedikitnya 30 menit. Sebab kalau kita jalan kaki, kita akan keluarkan endorfin, kita akan rasa senang, kita nggak perlu lagi memakai obat untuk membuat kita menjadi merasa senang dan sebagainya. Iya, dan itu memberikan tubuh yang sehat Ya. dan saat yang sama kuat untuk kemudian Kita perlu dapat dukungan dari teman. ya, Sekali. Man Ya. is not an island. Ingatlah, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. ya. Ya. Apa yang dikatakan dalam Roma 14:1-7? Ya. Ya, ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Tidak. Ya, dan kita tahu bahwa orang itu is a social being, ya. Jadi kita perlu satu sama lain. Dan kalau kita mempunyai orang teman-teman lain, kita tidak akan rasa lonely. Ya, kita tidak perlu mendapatkan obat untuk membuat kita jadi gembira. Jadi ingat, kadang-kadang di dalam berbagai macam lembaga yang coba mengatasi masalah adiksi ini, digunakan counseling, ya, digunakan adanya seorang teman. Tetapi kembali ini prinsipnya sama, yaitu kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu untuk menolong satu sama lain. Itulah sebabnya bergaulah dengan orang yang tidak kecanduan atau bergaulah dengan orang yang normal, sehingga dengan demikian memberikan pengaruh yang positif. Oke, jadi tidak kembali jatuh. Tapi kalau misalnya Anda pergi lagi dengan orang-orang yang suka untuk narkotika, minum-minum, maka Anda akan terpengaruh kembali. Peer pressure, ya. Oke, ini adalah hal yang kita coba sampaikan. Nah sekarang apakah mungkin ada pertanyaan? Ya. Yang telah dibawakan pendeta dan ibu pendeta. Betul sekali. Sangat-sangat menarik ya, karena ini memang kelihatannya simple, tapi sering dilakukan. Dan realita yang ada sekarang memang seperti itu. Betul. Jadi pembahasan malam ini sangat kena, bukan hanya buat pemirsa, tapi buat kita juga mungkin ya. Iya, betul. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik yang telah dibawakan, yaitu mengenai adiksi, ataupun persoalan rumah tangga yang lainnya, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, ataupun melalui media sosialnya, YouTube ataupun Facebook. Silakan mengirimkan pertanyaan Anda, dan kami akan membawakannya untuk dijawab oleh narasumber kita. Baik, sebelum kita masuk ke sesi ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Apa engkau susah
Oke. Jadi katakan ini kepada dia, ya. Jadi kalau misalnya umur mau lebih panjang, bisa lihat anak cucu sampai tamat sekolah atau cicit dan sebagainya, ya. Itu demikian. Kemudian jangan harus diingatkan juga, ya, bahwa Merokok bukan merusak itu dirinya. bukan hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga merusak akan orang lain di sekitar dia. Ya. Ya. Dan juga sebagai gateway untuk drug yang lain, itu harus kita ingatkan. Jadi supaya dia jangan kemungkinan untuk candu kepada hal-hal yang lain lagi seperti LSD, PCP dan sebagainya. Ya. Jadi kemudian coba bikin perhitungan, dia sudah merokok berapa tahun, oke? Bakar Jadi uang begitu berapa tahun? bakar uang berapa tahun? Dan sebetulnya kalau sudah 40 tahun sudah jadi rumah itu, oke? Betul. Jadi mengingatkan dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, dan dari segi sosial, kemudian dari segi hubungan dengan orang lain, ya. Sekarang kita tahu rokok itu buruk, ya. Nah, sekarang dia memerlukan kuasa Tuhan. Ya. Itu yang bisa. Jadi kalau untuk dapatkan kuasa Tuhan, maka 8 langkah yang kita berikan tadi itu akan dapat menolong dia. Dia harus tahu bahwa itu salah. Kemudian harus minta kuasa Tuhan. Dan dia harus sadar bahwa itu kelemahan itu tidak bisa diatasi dengan kuasa sendiri. Tetapi dengan penyerahan sepenuhnya dapat diatasi. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta atas jawabannya. Pertanyaan berikut, apa tips Pendeta dan Ibu supaya kami orang tua bisa memagari atau menjaga mungkin ya anak-anak kami dari kecanduan ya narkoba, rokok, film porno dan lain-lain. Apa tipsnya nih Pendeta dan Ibu Pendeta, pertanyaannya? Silakan. Oke. Yang pertama, banyak berdoa. Ya. Yang kedua, ya ajar anak-anak ini untuk betul mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, jadi mereka dengan senang berdoa sendiri ataupun juga di samping doa keluarga, ya, tetapi juga suka kepada baca Alkitab, ya, dan itu semua adalah satu hal yang akan melindungi mereka. Kemudian yang ketiga ialah mereka harus tahu bahwa semua itu berbahaya untuk dirinya dan juga orang lain. Ya, jadi banyak orang yang katakan jangan merokok, padahal tidak tahu bahaya merokok. Oke. Jadi itulah sebabnya harus dikasih tahu inilah akibat-akibat buruk daripada rokok, inilah akibat-akibat buruk daripada kokain ataupun alkohol dan sebagainya. Ya, dan bilang saja misalnya kalau dia itu laki-laki, ya nggak ada perempuan yang mau menikah dengan orang yang pemabuk. Ya. Jadi itu beberapa poin yang sangat penting yang akan memagari. Jadi anak ini tahu bahwa anak ini akan memilih oleh sebab inilah pola hidup yang baik dan sehat. Ya. Dia tahu dari cause and effect. Jadi tahu dia kenapa tidak boleh merokok? Sebab penyebabnya adalah ini dan ini menyebabkan efeknya adalah begini. Jadi kalau dia tahu cause dan efek, biarpun dia jauh dari orang tuanya, dia akan tetap memilih yang tepat. Dan satu lagi, ya, sebagaimana pernah kita singgung bahwa ada 2 faktor. Ya, itu adalah satu survei yang kita pernah bahas di obsesi episode yang lalu, bahwa 2 perkara, getting connected with God and getting connected with one another. Jadi kalau kita mau tarik mereka daripada kecanduan itu, rokok itu bisa betul-betul memberikan mereka pikirannya tenang dan semuanya. Rasanya memang bagus karena ada nikotinnya itu. Tapi kalau kita mau tarik daripada alkohol itu atau rokok itu, kecanduannya ada itu, kita harus introduce, harus memberikan kepada mereka, perkenalkan kepada mereka kuasa yang lebih besar dari rokok, dan tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Tuhan mencintai kita, ya. Jadi itu dia bisa hang on, kalau nggak dia lost, ya. Dan kemudian kuasa untuk getting connected with one another, ya. Itulah sebabnya makanya dalam 8 langkah yang kami berikan tadi itu adalah connected with God and connected with one another. Kalau kita tidak hidup sendirian, ya, kita hidup sendirian itu lonely, dia gampang kali ambil alkohol, gampang kali minum alkohol atau gampang sekali merokok. Tapi kalau dia ada dengan teman-teman, itu mempunyai support daripada orang lain. Jadi ingat, teman yang memberikan dukungan yang baik. Ya, jadi jangan yang negatif peer pressure, tapi yang positif, ya. Oke. Terima kasih banyak
untuk jawabannya. Betul. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menasehati istri yang suka shopping? Padahal keluarga kami adalah keluarga yang biasa-biasa saja secara finansial. Nah, mohon bantuannya nih Pendeta dan Ibu. Oke. Jadi kembali masalah keuangan ya harus dipegang oleh orang yang bisa pegang uang. Ya. Kalau istri tidak bisa pegang uang, maka jangan dia pegang uang. Jangan pegang kredit card juga. Kredit card. Oke, itu satu. Yang kedua, ya anggaran haruslah direncanakan bersama-sama. Ya. Jadi setiap anggaran apa yang kita akan buat sepanjang tahun ini. Ya. Jadi ada anggaran satu tahun, ada anggaran per bulan. Oke, jadi jangka panjang, jangka pendek. Jangka panjang, apa yang kita mau capai pada akhir tahun ini, ya. Jadi mungkin kendaraan kita mungkin sudah tua, jadi kita perlu satu kendaraan yang baru. Untuk itu kita sudah mulai menabung. Oke, jadi uang tabungan, ya sudah harus disisihkan. Kemudian anggaran artinya kebutuhan untuk makan apa, untuk pakai atau untuk uang sekolah dan sebagainya. Jadi sudah dianggarkan. Jadi kalau sudah dianggarkan semuanya, kemudian kalau ada lebih, ya itu masuk di dalam tabungan misalnya. Ya. Jadi nggak ada lagi uang buat shopping. Dan shopping itu biasanya orang tertarik karena ada sales. Itu sales memang betul-betul menggiurkan ya. Oh ada ini lebih kurang 50%, oh beli. Padahal dibeli pun nggak ada gunanya. Jadi ini itu shopaholic katakan. Jadi kalau ke shopping ya sudah harus dibuat daftar. Apa yang mau dibeli. Ya. Jadi apa yang dibeli, kemudian walaupun di sana ada obral, ya beli satu dapat satu. Biarlah kita melihat dengan tidak melihat dengan satu mata sedikitpun. Jadi tidak memandang, artinya tidak tertarik dengan itu semua. Sebab apa? Kita sudah ada daftar yang mau dibeli. Iya, jadi hindarkan itu cuci mata. Cuci mata hanya untuk lihat-lihat saja. Jadi itu yang menyebabkan orang kepengen. Oke. Sering orang cerita, saya suntuk di rumah, bagus keluar, mau cuci mata, mau lihat, hanya window shopping ya, artinya. Tapi itu nggak ada gunanya. Kita hanya beli apa yang perlu. Makanya dikatakan kita puaslah dengan apa yang ada. Ya, nggak usah cari-cari lagi. Itu kan nggak terlalu perlu. Biarpun dia obral, biarpun dia on sale, kalau nggak perlu tutup mata, jalan terus. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Untungnya kami suami istri ini kalau salah satu sudah mulai tergiur, yang satu mengingatkan. Ya, jadi betul. Ini harus saling mengingatkan. Iya, jadi kalau saya kayak Fitri suka ingat, emang ini perlu Pak, katanya. Oh iya juga ya. Jadi saling mengingatkan diri. Baik. Makanya katanya ada orang yang pergi shopping itu dia pegang istrinya erat-erat. Jangan tergoda ya. Jangan biarkan terpisah ya. Bahaya kalau terpisah ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut. Nah, ini pasti di Indonesia ini lagi viral booming ya. Pertanyaannya adalah, keluarga kami adalah penggemar film drama Korea, drakor kalau istilahnya nih Pendeta Ibu Pendeta. Bagaimana supaya kami bisa menghilangkan kebiasaan atau kecanduan ini? Maksudnya kecanduan nonton film Korea. Gimana nih Pendeta dan Ibu Pendeta? Karena memang bisa sampai non-stop itu nonton episode-episode Korea itu. Gimana nih Pendeta Ibu Pendeta? Ya. Apakah drama Korea atau drama dari Argentina, ya, atau drama-drama yang lain, ya kita harus ingat apakah itu mengangkat kerohanian kita atau tidak. Ya. Itu makanya kita berikan Filipi 4 ayat yang ke-8, ya, supaya kita mikirkan perkara yang baik, ya, segala sesuatu yang suci, sesuatu perkara yang meningkatkan kerohanian kita, ya, itulah yang kita harus pikirkan. Kalau kita senang dan mengasihi akan Kristus, kita akan selalu senang untuk bersekutu dengan Yesus, lebih senang kita untuk dapatkan hal-hal yang bisa membangunkan kerohanian kita. Jadi
drama-drama dan sebagainya tidak tertarik. Ya kita nggak ada waktu ya. Selalu harus persediaan untuk presentasi. Mana ada waktu itu? Paling-paling kita hanya melihat news. Ya. Sebab kalau tidak ada news, kan kita nggak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Ya. Jadi kami hanya lihat CNN ya atau ABC News ya. Hanya itu, dan itu pun kita tidak mau ya lihat khusus untuk duduk, nggak pernah kita duduk hanya untuk lihat news. Kami selalu sambil gerak badan, jalan-jalan ya, atau sambil masak ya. Jadi multitasking ya. Dua perkara dilakukan pada hal yang ya, jadi kita tidak ada waktu ya. Jadi bagaimana drama Korea itu ya. Dan sering kita harus tanya, itu drama itu kan kadang-kadang hanya pikiran orang ya, nggak factual ya. Jadi habis waktu aja lihat yang nggak factual ya. Dan itu oleh sebab kecanduan dengan drama Korea, akhirnya bisa juga nanti lihat porno, akhirnya jadi kecanduan dengan porno dan sebagainya. Jadi hindarkanlah ya, termasuk apa yang baik, apa yang itu, yang seperti yang Fitri bacakan itu loh. Ya. Itu yang harus kita ingat selalu. Ini nggak baik. Kalau nggak baik sudah tutup. Oke. Baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Jelas dan tegas jawabannya, bagus. Sangat tegas. Terima kasih. Baik sekali. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah adiksi hanya untuk hal-hal negatif saja? Bagaimana dengan kecanduan yang baik? Atau bagaimana merubah kecanduan atau kebiasaan negatif menjadi positif? Contohnya, menyaksikan tayangan tidak baik ke tayangan-tayangan yang baik. Apakah bisa dilatih? Wow. Silahkan pendeta dan Ibu. Ingat, saya tadi berikan definisi daripada adiksi, ya, sesuatu kegiatan yang berkelebihan, ya, yang bisa yang menyebabkan hidup itu tidak seimbang, ya. Bahkan lebih lanjut bisa menyebabkan hal-hal yang bisa mengakibatkan buruk kepada pikiran, mental, dan tindakan kita dan sebagainya, ya. Jadi sesuatu perkara yang berkelebihan. Kita ikut definisi daripada temperance. Apa itu temperance? Temperance adalah sesuatu yang tidak baik, itu kita harus jauhkan. Tapi yang baik pun kita jangan berlebihan. Misalnya, ya, rokok itu kan nggak baik. Kita temperance itu katakan jangan, ya. Buang sama sekali. Alkohol, buang sama sekali. Tapi yang baik, minum air kan baik. Minum air terlalu banyak pun orang bisa mati, ya, kena hipokalemi. Ya. Exercise terlalu banyak pun orang bisa mati. Ya. Dia punya kekebalan akan menurun kalau terlalu banyak. Everything yang too much is not good. Ya. Jadi kita harus balance. Jadi ini kalau untuk kerja itu bagus, tapi kalau workaholic, kerja begitu banyak sampai nggak ingat istri, nggak ingat anak, itu pun tidak baik. Dan mengakibatkan perkara-perkara yang negatif. So, anak-anak tanpa orang tua apa yang terjadi? Maka mereka akan mencari hiburan ataupun nasihat dari orang lain yang lain yang sering memberikan kerusakan kepada mereka punya moral ataupun tabiat dan sebagainya. Jadi sesuatu yang berkelebihan, ya, yang menyebabkan kegiatan itu tidak seimbang, maka itu adalah satu perkara yang harus dihindarkan. Makanya di dalam buku Galatia pasal yang ke-5 ayat 23 itu ya, menyebutkan dalam buah roh termasuk di situ adalah temperance, yaitu pertarakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikut, pendeta, saya bertanya dong, ada yang deketin saya. Saya tahu dia seiman sama saya, tetapi saya tahu dia nggak bisa lepas dari rokoknya. Terus kehidupannya jauh banget dari Tuhan. Apakah saya harus lanjutin atau enggak ya? Sebelum menikah nanti menyesal. Tetapi orang-orang selalu bilang nanti pasti berubah seiring berjalannya waktu. Saya harus gimana ya pendeta? Terima kasih. Wah, gimana tuh pendeta dan Ibu? Wah, kalimat yang pertama saya tidak dengar. Rokok. Bukan dia tahu rokok, tetapi apa kalimat pertama? Ada orang yang apa? Yang dekatin dia. Iya. Ya,
didekatin memang enak. Ya. Menyadari bahwa Anda dibutuhkan. Ada yang senang ada kepada yang Anda. senang, itu bagus. Namun ya, masalah rokok itu bukanlah satu masalah yang mudah. Jadi Anda harus berikan pandangan kepada dia, ya, kepada orang yang dekatin, ya. Kemudian menunjukkan bahwa itu satu hal yang tidak baik, ya. Kemudian apakah dia bisa untuk mengalahkan atau tidak, ya. Kemudian kalau orang ini apakah ada merokok ini adalah orang seiman atau tidak, ya. Kalau orang seiman padahal merokok, ya, salah dua maka kali. itu sudah salah besar. Dia tahu bahwa itu salah, tapi dia tetap dia tetap meneruskan dia punya ketagihan. Jadi kalau Anda teruskan hubungan dengan dia, ya, maka ya, Anda harus menanggung risiko, ya. Menanggung risiko bahwa banyak uang yang akan keluar untuk rokok, kemudian kesehatan daripada suami bisa akan lebih lama makin sakit, kemudian Anda pun akan menderita oleh sebab jadi passive smoking, smoker. Ya. Jadi kalau Anda sanggup untuk menghadapi itu, ya, Silahkan terserahkan kepada Anda. Tapi kalau seandainya Anda menyadari bahwa itu tidak mau Anda alami, maka Anda harus membimbing dia supaya dia bisa menang mengalahkan itu. Ya, jadi perkenalkan iman adanya kuasa di dalam Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada satu kuasa untuk mengalahkan kelemahan tersebut. Ya, jadi perlunya satu iman, tetapi juga menghidupkan satu kehidupan yang sehat, ya, daripada meneruskan kehubungan dan Anda harus menanggung resiko yang cukup besar. Dan ingat, dunia bukan sedaun kelor, bukan hanya dia yang mendekati Anda, tapi mungkin ada yang lebih baik yang akan mendekati Anda. Dan untuk itu berdoa untuk dapatkan orang yang cocok, yang seiman, dan yang tidak kecanduan dengan rokok atau alkohol atau narkotika. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Selingkuh itu kecanduan nggak, pendeta? Wah, ini singkat tetapi tajam ya. Selingkuh itu kecanduan apa enggak? Oh ya, itu bisa menjadi satu hal yang kecanduan, ya, yaitu kecanduan dalam masalah seksual, ya. Dan itu sering oleh sebab juga kecanduan oleh sebab pornografi. Ya. Pornografi ini jahat sekali. Dan artinya pornografi menyebabkan banyak perselingkuhan. Oke. Jadi itu bisa menjadi satu hal yang kecanduan dan tidak merasa puas dengan satu istri, ya. Dan kadang-kadang dengan istri juga, ya, dia tidak merasa puas hanya dengan hubungan satu kali misalnya, tetapi bisa berulang-ulang, kemudian itu yang bisa mengganggu dia punya kesehatan, ya, dan sebagainya, dan tanpa memikirkan kebahagiaan daripada yang lain. Jadi itu ingatlah, kalau keberlebihan itu adalah kecanduan, ya. Oke. Baik. Oke. Terima kasih pendeta dan pendeta. Ini pertanyaan berikut ini menarik nih. Karena kan pendeta dan pendeta bilang tadi yang berlebihan itu tidak baik. Saya nggak tahu apakah ini berlebihan atau enggak ya. Pertanyaannya dari Tangerang ini. Apakah dengan membaca Alkitab terlalu lama bisa disebut kecanduan? Terima kasih. Nah, gimana pendeta dan pendeta? Ini kecanduan yang baik kali ya. Silakan pendeta. Sekarang dia membaca Alkitabnya dengan tujuan apa? Ya. Jadi ada beberapa kemungkinan dia membaca oleh sebab memang dia senang bersekutu dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan untuk berbicara, ya, itu adalah satu perkara yang baik, ya. Dan tetapi Roh Tuhan juga akan juga mengajak dia, ya, dengan membacakan firman Tuhan, bahwa dengan kuasa daripada Tuhan membawa dia untuk mempunyai kehidupan yang balance, yang seimbang. Sebab kita sambil contoh, ya, kalau tidak salah waktu kita membahas tentang 10 hukum, kita membahas, banyak orang yang membahas mulai dengan ayat yang ketiga, ya, yaitu Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Janganlah padamu ada ilah lain di hadapan hadiratku dan sebagainya, ya, sampai kepada yang 10, ya.
Jadi lupa dengan ayat yang 1 dan 2 yang mengatakan bahwa akulah Allah yang telah membawa kamu daripada negeri Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi yang menyebabkan kita menurut adalah oleh sebab kita sudah ditebus, ya. Nah, kalau kita mempunyai pengalaman ditebus oleh Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita mau menurut akan Dia, kita pun senang untuk mendengar firman Tuhan. Jadi mengambil waktu dengan firman Tuhan itu adalah satu hal yang memberikan sukacita kepada Dia. Tetapi sukacita di dalam kehadiran Tuhan menyebabkan dia juga tidak bisa akan dia baca saja, dia juga ingin untuk bagikan kepada orang lain, ya, dan juga untuk menghidupkannya, ya. Jadi dengan demikian firman Tuhan akan membawa dia untuk satu kehidupan yang seimbang, ya. Ada orang yang mencari Alkitab untuk mencari salahnya, nah itu satu motif yang salah, oke. Tetapi membaca Alkitab, ya, selalu senang dengan persekutuan dengan Tuhan itu sangat bagus sekali, dan persekutuan dengan Tuhan akan menghasilkan perbuatan, dan perbuatan itu termasuk di dalam hubungan antara suami dan istri dengan anak-anak dan sebagainya. Dan kerja, makanya dikatakan 6 hari Anda harus kerja, hari ke-7 itulah hari bersekutu dengan Tuhan, dengan sepanjang hari bisa bersekutu. Jadi anything, sesuatu yang baik. Tapi kalau terlalu banyak, ingatlah yang makanan vegetarian baik, tapi terlalu banyak pun, misalnya makan sampai 5 bakul, itu akan menyebabkan obesity, ya. Jadi air juga begitu, sunshine juga begitu, rest juga begitu. Orang tidur terus, itu juga akan menyebabkan penyakit bagi kita. So ingatlah definisi daripada temperance, bahwa yang jelek jangan kita pakai. Jangan kita hidupkan. Yang bagus juga jangan terlalu banyak. Jadi kalau orang baca Alkitab terus sampai lupa makan, lupa minum, ya, lupa tidur, ya, maka itu akan memberikan sesuatu. Itu satu kecanduan. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya ini agak panjang ya. Dari Papua ini ya. Ya, Shalom, selamat malam. Saya dari Papua, asal kota Jayapura. Saya mau bertanya, tolong Bapak dan Ibu Pendeta untuk memberikan solusi atau jawaban. Pertanyaan pertama, saya mengalami persoalan rumah tangga dengan suami saya karena saya dipukul berulang-ulang kali oleh suami saya, sehingga saya laporkan ke pihak hukum dan diselesaikan secara keluarga. Namun sejak saat itu sampai sekarang sudah 4 bulan, suami saya tidak pernah menafkahi saya dan kedua anak saya. Suami juga tidak pernah datang melihat anaknya juga. Dalam keadaan seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan yang kedua, dalam beberapa waktu ini, saya mendengar kabar suami saya sudah ikut mabuk-mabukan, merokok, dan keadaan ini saya harus bagaimana? Silakan pendeta dan ibu pendeta untuk menanggapi. Ya, ini adalah satu hal yang harus didoakan, ya. Dan kami menaruh simpati kepada ibu, ya. Dan kami akan bantu mendoakan, ya, supaya hal ini dapat diatasi. Dan Anda, ya, harus, ya, kembali menggunakan kuasa Tuhan dalam hal ini, mendoakan hal ini, dan membiarkan suami untuk berdoa, mengetahui bahwa dia didoakan. Jadi kuasa Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan, ya. Yang kedua, ya, biarlah suami tetap menyadari bahwa ia tetap dicintai, ya. Jadi dicintai, bagaimana kita harus menunjukkan cintanya? Coba lihat, dia kelihatannya dia sudah tidak pulang. Ya, nggak pulang, ya, rokok lagi. Rokok, oke. Kemudian mabuk-mabuk lagi. Mabuk, oke. Kemudian coba tunjukkan bahwa dia dicintai, misalnya dia berada di mana, ya. Saya tidak tahu anak sudah besar atau kecil, ya. Tetapi mungkin minta anak untuk mengantarkan makanan kepada dia, menunjukkan bahwa dia tetap diperhatikan, ya, dan dikasihi, ya. Dan konsultasi dengan pendeta itu sangat penting, misalnya pendeta untuk ikut mengadakan suatu perlawatan, ya, untuk coba menguatkan dia. Dan mungkin kalau dia punya teman yang seiman, ya, yang bisa juga mendekati akan dia supaya dia kembali,
Kemudian ingat ya bagaimana senangnya dan bahagianya punya rumah tangga yang berbahagia, ya. Kan semua orang merindukan kebahagiaan, ya. Kemudian kebahagiaan itu dapat diperoleh dengan mengasihi satu sama lain dan mempunyai anak yang mencintai dan istri yang mencintai. Jadi kenangan-kenangan ini ya itu akan memberikan kepada dia satu kesadaran. Wah, ternyata Bapak, apa yang saya buat itu adalah satu perkara yang salah. Ya. Kemudian kalau dia tetap mabuk-mabuk, kemudian bisa terjadi pemukulan dan sebagainya. Dan seorang mabuk kan bisa Membuat sesuatu yang tidak satu perkara masuk di akal. yang tidak dipikirkan sebelumnya, sebab dia tidak sadar, kadang-kadang setengah sadar untuk melakukan itu, pemukulan sampai akhirnya berakhir di penjara. Maka kalau misalnya terjadi itu, maka Anda harus tunjukkan tetap kasih sayang kepada dia, tetap mendoakan dan mengadakan kunjungan dan sebagainya. Dan hanya dengan kuasa Tuhan hal itu dapat terjadi. Ya. Hanya itu mungkin yang kita bisa sampaikan. Ya. Kemudian ya sifat-sifat untuk mabuk apa semuanya itu kadang-kadang kalau tidak dengan kuasa Tuhan sering harus menggunakan suatu pengobatan, ya, medication yang tertentu. Tetapi sangat penting adalah perlunya juga counseling, ya, counseling kuasa Tuhan, counseling supaya dia menyadari bahwa itu satu perkara yang salah. Makanya di sini ya di Amerika dianjurkan bahwa kalau umpamanya orang itu mabuk atau orang itu narkoba dan sebagainya bukan dipenjarakan, tapi harus ikuti program rehabilitasi. Ya. Dengan dipenjarakan dia tidak akan solve problemnya, dia tidak akan mengatasi problemanya. Dia keluar dari penjara, dia akan lagi kembali mabuk-mabuk. Dia akan kembali sebab dia masih ada craving, masih ada kerinduan itu. Itulah sebabnya perlu rehabilitation. Dan kalau kita lihat bagaimana cara mengikuti ini, 7 tindakan yang harus diikuti oleh kalau orang kecanduan seperti yang tadi telah kita terangkan, 8 ya. Nah, itu akan menolong mereka sehingga mereka dengan sendirinya akan keluar daripada problema kecanduan tersebut. Iya. Jadi kalau misalnya tidak ingat yang 8 itu bisa nanti ikuti YouTube-nya, ya, supaya bisa diulang-ulangi akan pembahasan kami tadi. Baik, terima kasih dan Ibu Pendeta atas jawabannya. Mudah-mudahan boleh memberikan solusi ya, dan juga kekuatan kepada si Ibu ya. yang bertanya ya. Dan sudah Ibu dari Papua ini. Ya, jauh-jauh dari Papua lagi ya. Iya. Baik, pertanyaan berikut ini dari episode yang lalu nih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaannya singkat, mengunjungi kubur kerabat bolehkah? Nah, pertanyaannya. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Yang episode lalu mengenai kuburan. Ya, betul. Mengunjungi kubur kerabat bolehkah katanya? Ya, kembali itu adalah suatu proses penyembuhan. Ya. Jadi proses penyembuhan adalah datang berkunjung ke kuburan kerabat, tetapi ada satu perkara yang kita harus hindarkan, ialah bahwa seperti orang pergi ke kuburan untuk minta rezeki. Iya. Jadi orang pergi ke Gunung Kawi untuk Kaya, ya? mencari rezeki dan sebagainya. Lupa ya, orang yang mati itu tidak tahu apa-apa. Keadaannya itu tidur, tidak tahu apa-apa. Jadi tidak akan bisa memberikan rezeki kepada Anda, ya. Tetapi kalau kita berkunjung ke kuburan daripada kerabat, ya, dan sebagainya dari waktu ke waktu, itu adalah satu proses penyembuhan di mana kita bisa ingat, ya. Tetapi ingatlah sesuatu perkara yang positif, ya, yaitu kenangan yang manis. Ya, itu memberikan satu proses kesembuhan. Kemudian juga ingat bahwa kuburan ini akan terbuka waktu Yesus datang kedua kali. Amin. Jadi itu memberikan suatu pengharapan, ya, suatu pengharapan bahwa itu memberikan satu sukacita bahwa kita akan bertemu dengan kerabat yang sudah mendahului kita. Amin. Baik, satu lagi pertanyaan dari episode yang lalu ya. Shalom, boleh dapat dijelaskan bagaimana sebaiknya menurut iman Kristen perlakuan terhadap jenazah? Sebaiknya dikubur atau dikremasi? Kalau dikremasi, dikuburkan, ditaruh di suatu tempat atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Pendeta Denny. Terima kasih. Ini memang jenazah, ya, akan dikuburkan, oke. Ya, kremasi pun boleh. Ya,
Alkitab juga menyebutkan bagaimana misalnya Abraham punya gua khusus untuk kuburan, ya, keluarga Abraham di Mapel namanya. Kemudian Alkitab juga menyebutkan tentang ada orang-orang yang mati yang digantung akhirnya dikremasi, ya. Jadi tidak permasalahan kalau seandainya itu jenazah akan dikuburkan atau dikremasi, ya. Kemudian kalau seandainya dalam masa COVID ini, ya, mungkin lebih bagus kalau dikremasi malah, ya, dikremasi, kemudian abunya disimpan, kemudian akan dikuburkan satu waktu di satu tempat kuburan yang tertentu. Ya, sesudah masa COVID sesudah ini. masa COVID ini selesai. Kenapa? Kalau kami merasa bahwa perlu ada satu kuburan, walaupun anak kami itu dikremasi, cremated. Kenapa? Sebab kami ingin ada satu tempat di mana kami dapat berkunjung, untuk mengingat akan kebaikan daripada anak ini, kami, dan juga dapat mempunyai pengharapan bahwa kubur ini akan terbuka pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, ada orang yang kubur artinya abunya itu dilempar di laut. Ya. Tetapi tidak ada tempat untuk tidak ada tempat untuk dia punya healing prosesnya. Dia punya penyembuhan. Ya. Dan dibakar ataupun dikuburkan, toh akhirnya menjadi abu juga. Ya. Menjadi abu di mana kita berasal, ya, dari debu kembali kepada debu. Jadi tidak masalah mau diapakan, ya. Dan kalau untuk kami senang kalau misalnya ada tempat untuk penyimpanan abu itu dalam bentuk kuburan. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut, jika ada seseorang yang bekerja tanpa mengenal waktu, bukan karena dia workaholic, namun karena kebutuhan keluarganya, apakah ini baik atau buruk? Kalau buruk, apa yang harus dilakukan? Wah, silakan pendeta dan ibu pendeta. Oke, baik. Ini hal yang baik. Artinya ini adalah hal yang umum, betul, ya. Namun, ya, kadang-kadang kita punya kebutuhan jadi sangat banyak, ya, dan kebutuhan itu tidak pernah selesai. Oke, jadi kalau seandainya, ya, kebutuhan itu makin lama makin bertambah, jadi sekarang bekerja makin lama makin bertambah. Jadi bagaimana caranya? Kurangilah kebutuhannya. Ada my needs and my wants. Keperluan saya dan apa yang saya mau. Kalau keperluan itu basic kan, dasar, ya. Tapi apa yang saya mau tuh, bisa saya mau mempunyai kapal terbang, saya mau punya ini, itu kan banyak yang bisa kita punya. Jadi ingatlah, dikurangi apa yang kita mau, tapi basic needs saja, supaya jangan terus-terus kerja ini. Kalau udah terus-terus kerja ini, wah, nggak ada waktu lagi dengan keluarga. Kalau tidak ada dengan keluarga, tidak ada waktu dengan Tuhan, kemudian akhirnya sesudah kita ada banyak uang untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan kita, akhirnya kita punya kesehatan sudah makin menurun, yang kita dapat hanya batu nisan. Ya. Jadi ini satu perkara yang kita harus ingat, ya. Jadi mungkin standar kita kadang-kadang harus diturunkan sedikit kalau misalnya keuangan tidak cukup, ya, untuk memenuhi akan kebutuhan tersebut. Jadi saya rasa itu saja. Sudah waktunya lagi sekarang. Baik, pendeta dan ibu pendeta, atas jawabannya. Waktu kita sudah habis di pendeta dan ibu pendeta. Ya, jadi kita sudah harus mengakhiri episode kali ini. Pendeta, silakan closing statement-nya untuk episode kali ini, pendeta. Baik, Tuhan menghendaki supaya kita mempunyai pikiran yang sehat, pikiran yang suci, yang kudus, ya, yang penuh dengan kebajikan, yang penuh dengan kasih sayang kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Dan untuk itu, maka kita harus ingat bahwa jangan kita berkelebihan dalam melakukan suatu kegiatan. Perkara-perkara yang buruk harus ditinggalkan sama sekali, perkara yang baik sekalipun harus kita batasi, kita harus bertarak. Jangan sampai kita mengalami suatu adiksi, ya, yaitu kecanduan atau ketagihan. Banyak sekali kecanduan ketagihan yang merusak tubuh kita, merusak pikiran kita, merusak hubungan sosial satu sama lain, dan merusak rumah tangga dan mengakibatkan perpecahan rumah tangga. Itulah sebabnya
Jawaban yang sangat penting ialah berhubungan banyak dengan Tuhan, ya, dan bersekutu dengan Tuhan menghasilkan suatu tindakan yang baik dan rumah tangga akan tetap sehat dan kuat, yaitu dengan penuh keseimbangan. Tinggalkan yang buruk sama sekali, namun yang baik kita buat kegiatan yang seimbang, nama Tuhan dapat dimuliakan. Amin. Terima kasih untuk konklusinya. Kami undang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami dalam surga, kami puji nama Tuhan, oleh sebab kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami, dan Tuhan yang menghendaki supaya kami mempunyai hidup yang bahagia, damai sejahtera, dan sukacita. Untuk itu ya Bapa, biarlah Roh Kudus boleh bekerja dalam diri kami supaya kami menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh yang penuh dengan kasih atau sukacita ataupun panjang sabar, dan termasuk juga akan pertarakan. Biarlah kami mempunyai hidup yang memberikan sukacita kepada Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga sukacita di dalam keluarga. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Terima kasih banyak, Yes. Pendeta dan Ibu Pendeta. Sampai berjumpa kembali minggu depan. minggu depan. Sampai Berjumpa lagi minggu depan. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan sehat selalu. Ya, puji Tuhan. Amin. Mudah-mudahan. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa bahwa Hope Channel Indonesia hadir dengan acara-acara yang menarik. Khususnya pada setiap hari Senin hingga hari Sabat akan dilakukan siaran langsung seperti acara Obsesi Hati hari ini. Dan bila ada kerinduan untuk membahas satu topik yang belum pernah dibahas pada episode-episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan mengirimkan informasi daripada usulan topik tersebut, dan nanti narasumber kami akan coba untuk mempersiapkan bahan untuk dibahas. Dan juga bila ada pertanyaan-pertanyaan untuk Obsesi Hati, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya. Juga kami ingatkan bahwa bila Anda ingin mengingat atau menyaksikan kembali episode-episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel dengan mengetik Obsesi Hati. Dan di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda akan saksikan. Baik, demikian episode kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa setia Hope Channel, dan secara khusus kepada pemirsa setia Obsesi Hati yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhirnya, dan juga kepada Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf sebagai narasumber kita. Terima kasih banyak. Dan juga kepada seluruh kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras sehingga boleh terlaksananya episode pada kali ini. Dan kita akan berjumpa kembali pada Senin mendatang. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.